Jadi untuk menemukan muskulus-muskulus yang ada di bagian scapula sama humeri, kita terlebih dahulu harus mengincisi bagian kulit. Ini kulit diincisi, pada baliknya ini adalah musculus cutaneus. Ya, kita kuakan. Kemudian kita akan menemukan muskulus yang berbentuk segitiga. Ini dinamakan musculus trapezius pars thoracis sama cervicalis, yang dekati dengan leher cervicalis. Kemudian kita kuakan, kita akan menemukan dua muskulus lagi. Ini adalah musculus rhomboideus pars cervicis sama rhomboideus cervicis, thoracis cervicis. Kemudian kita akan menemukan adanya muskulus ini yang lebar, ada muskulus latissimus dorsi. Kita kuakan, nanti akan ada muskulus yang bentuk seperti kipas ini sama ini. Yang bentuk seperti kipas ini adalah muskulus serratus ventralis thoracis. Yang ini yang tebal muskulus serratus ventralis cervicis. Kemudian di sini juga ada muskulus yang seperti selotip yang nantinya akan mengkaitkan dari nervus ini, yaitu adalah musculus calenus dorsi. Terus di sini ada muskulus atau di daging yang ada di dada adalah musculus pectoralis ascendens. Yang di depan adalah musculus pectoralis descendens. Ini descendens depan, depan descendens. Terus yang ini ascendens. Nah, setelah kita menemukan muskulus-muskulus yang berada di sini, selanjutnya kita akan mempelajari muskulus-muskulus yang ada di scapula humeri, lebih tepatnya adalah bagian lateral terlebih dahulu. Oh iya, kelupaan guys. Tapi ini hilang. Jadi di sini ya. Di sini kayaknya di arah sana deh, guys. Ini nih. Nah, makasih ya. Di sini ada muskulus yang membentang dari leher sampai bawah, ini adalah muskulus gracilis. Kemudian di sini bedanya ini lebih tebal, ini lebih tipis, adalah muskulus transversarius. Terus ada linfoglandula, ini linfoglandula cervicalis superficialis. Terus di sini ada vaskularisasinya, mana ya? Nah, ini adalah arteri vena scapulo cervicalis superficialis. Maaf, cervicalis superficialis. Oke, kemudian tadi muskulus yang ada di bagian os scapula terlebih dahulu. Ini yang tahu ini muskulus apa? Iya toh. Kan ini gini. Kan kalau latissimus kan dari belakang sini. Dari sini. Ini gini. Ini latissimus dorsi. Terus ini yang bagian nanti ya. Nah, untuk di bagian scapula ini, kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang os. Nah, di os scapula ini kan ada dua bagian, yang ini fossa supraspinatus sama supraspinatus. Nah, untuk yang mengisi bagian fossa supraspinatus ini adalah musculus supraspinatus. Kemudian di sini ada bentukan muskulus yang ada bagian mengkilapnya ya, kayak transparan, ini adalah aponeurosa musculus deltoideus. Kemudian ini di bawahnya aponeurosa adalah musculus teres minor. Terus kemudian yang paling ini yang ini kecopot guys. Di situ coba. Bentar. Ini adalah musculus infraspinatus. Jadi yang ini adalah yang aponeurosanya. Terus yang ini yang infranya, teres minor, mohon maaf. Terus ini yang musculus infraspinatus. Kemudian setelah itu kita akan mempelajari tentang di lebih ke kaudalnya. Oh iya, cabang arteri di situ ada nggak? Circumflexa scapularis? Nggak ada. Oke, jadi kalian udah tahu kan, udah pinter-pinter di sini. Nanti di-share ya, atau bikin draft bareng gitu. Nah, di sini ada cabangan
arteri vena circumflexa scapularis. Nah, di sini ada lebih ke kaudalnya, ada dua muskulus. Ini yang dekat di acromion yaitu adalah musculus deltoideus pars acromialis. Ada kelihatan di situ, Hafiz? Terus di sini ada musculus deltoideus pars scapularis. Nah, itu adalah bentukan muskulus-muskulus yang berada di bagian lateral os scapula. Terus di sini muskulus-muskulus yang menempati pada bagian os humerus, yaitu kita mulai dari kranial. Udah tahu kan kranial itu yang segitiga, kaudal, lateral itu yang nggak ada nervus-nervusnya. Terus pertama ini adalah musculus biceps brachii. Kemudian di dekatnya musculus biceps brachii ini adalah musculus brachialis. Kemudian di sini ada susunan musculus triceps brachii. Untuk yang pertama ini adalah musculus triceps brachii kaput lateral, di incisi, dikuakan. Ada 3 musculus. Yang paling gede ini adalah musculus triceps brachii kaput longum. Ini yang tembus ke bagian medial adalah musculus triceps brachii kaput medial. Terus di sini adalah musculus anconeus. Di sini ada arteri circumflexa humericaudale. Udah, itu ada muskulus yang berada di garis mayor di atas tadi. copopot. Nah ini tensor. Ini adalah musculus tensor fasciolata. Oh ya, ini tadi nggak aku sebutin ya. Ini adalah musculus teres major. Sebenarnya itu gede, tapi di lateral kelihatan kecil. Ini tadi musculus apa? Tensor fasciae antebrachii. Kemudian medial pakai itu aja. Nervusnya bagus. Enggak bagus-bagus juga sih. Terus kemudian kita akan oh iya, ini yang buat romboin. Kita akan mempelajari tentang muskulus-muskulus yang ada di bagian medial dari humerus sama scapula humerus. Ini ada tadi cartilago apa? Ya. Terus di sini ada muskulus. Ini apa? Rhomboideus parsetic. Iya, cervix. Ini seratus. Kalau arahnya ke depan sini seratus yang cervicis, yang rhomboideus itu arah seratnya itu ke bawah. Ini yang rhomboideus cervicis, cervicis, ini yang thoraxis. Jadi diperhatikan seratnya juga ya, guys. Loh, enggak kebalik kan? Ini Sudah. cervix, ini thorax. Kan yang kranial kan ini, Kak. iya ini ya. Oh iya, dan iya betul dan iya. Yang belakang torak, Iya. yang depannya cervix, yang sini Sudah guys, ini kan kaki sebelah kono. Iya nggak sih? Ini oh iya kaki ini ya. Iya, ini yang serratus cervicis. serratus ventralis, cervix. Iya, maksudnya yang cervix. Heeh. Terus yang ini adalah yang Torak, ini yang torak, rhomboideus, pars thoracis. serratus. Enggak, Loh. 100 yang ini toh Kak, yang depan ini. depan. 100. Iya deh. Iya deh, ini serratus. Torak, Terus ini sini cervix. Oke, betul. Asia. Nah, untuk muskulus-muskulus yang ada ini latissimus ya, guys. Latissimus dorsi. Nah, untuk muskulus-muskulus yang ada di bagian medial, untuk ini kranial, ini kaudal, dimulai dari yang kranial dulu. Ini adalah muskulus supraspinatus. Musculus supraspinatus yang terlihat di bagian lateral juga. Ada musculus yang menempati pada bagian fossa subscapularis adalah musculus subscapularis. Dan ini yang terlihat jelas tadi musculus teres major. Ini musculus tensor fasciae antebrachii. Oh, berarti musculus tensor itu dari atas kan? Iya kan, ini sebenarnya ngangkat gini. Nah kemudian kita menjadi ke bagian muskulus yang ada di humerus di medial. Ini mulai dari kranial adalah musculus biceps brachii,
ini adalah musculus coracobrachialis. Tadi masih banyak yang salah ini ya. Terus ini adalah musculus triceps brachii caput medial, yang lebih jelas kan di bagian medial. Terus ini yang paling gede tadi adalah musculus triceps brachii caput longum. Ini kan gabung gini guys. Ya. Terus langsung ke nervusnya guys. Atau ya. Nah, untuk ke nervusnya yang pertama, ya deh. Ini keseluruhan ini yang diselotip oleh Scalenus dorsi ini adalah flexus brachialis. Flexus brachialis mencabangkan dari beberapa cabang. Yang pertama ini adalah nervus suprascapularis yang menginervasi pada bagian musculus supraspinatus. Kemudian nervus berikutnya ini adalah yang menginervasi pada bagian subscapularis adalah nervus subscapularis. Terus ini ada nervus yang menvaskularisasi pada bagian teres major sama latissimus ya sebenarnya. Ini adalah nervus thoraco-dorsalis. Nah, kemudian ini ada nervus yang mengarah ke bagian ketiak atau aksila yaitu nervus axillaris. Nervus berikutnya ada nervus yang paling besar, ada nervus radialis. Kemudian nervus yang paling panjang yang menginervasi pada bagian ulna adalah nervus ulnaris. Kemudian ini adalah dua nervus. Apabila jadi satu adalah nervus medianus et musculocutaneus. Apabila sudah terpisah, yang gede adalah nervus medianus, terus yang kecil ada nervus musculocutaneus. Yang musculus pectoralis cranial caudal itu di sini. Akhirnya takkan ada akhir. Nih. Ini adalah musculus pectoralis, ini yang kranial, ini yang caudal. Nervus pectoralis yang kranial, caudal. Terus yang terakhir ada nervus yang memvaskularisasi di bagian melekat di serratus ventralis ya. Ini adalah nervus thoracica longum. Nah, itu. Lateralnya Yang lateral enggak. Ini tok. Kita sudah tidak dikeluarkan. Cuma itu aja. Di bagian medial tadi, kasih ini ada Dari awal ini Kak medialnya. ini. Ya, dari awal. Ini tadi adalah musculus extensor carpi radialis. Terus ini os radius. Ini musculus pronator teres. Terus ini adalah musculus flexor carpi radialis. Terus ini adalah musculus flexor carpi ulnaris. Dikuakan. Oh, ini deng, mohon maaf. Jadi gabungnya ini adalah musculus flexor carpi ulnaris. Ini adalah habis kedua adalah musculus flexor digitorum superficialis pars superficial. Terus dikuakan. Nah, dikuakan ini yang musculus flexor digitorum superficialis pars profundus. Kemudian yang ini adalah musculus flexor digitorum profundus caput humeral. Terus ini adalah musculus flexor digitorum profundus caput radial. Terus yang ini seperti segitiga nih ya, kayak layang-layang ini putus ini. Ini adalah musculus flexor digitorum profundus. Musculus flexor digitorum profundus caput ulnar. Susah ya? Yes, aku ulangin dari sini aja, aku ulangin dari depan. Panjang ya kan? Oh banyak banget loh Kak namanya. Iya, mana panjang? Disingkat nggak boleh Kak? Nggak boleh. Dikit. Aku ulang lagi ya dari sini. Gak apa-apa, ulang toko awal dikit. Oke, aku ulang. Ini yang bagian lateral, yang extensor. Ini adalah
musculus extensor carpi radialis, ini musculus extensor digiti 3 propius, musculus extensor digitorum communis. Komunis ya? Oh iya komunis yang bukan aksesoris, maaf ya, komunis. Terus ini adalah musculus extensor digiti 4 propius. Terus ini adalah musculus extensor carpi ulnaris. Terus medial, ini kranial, ini kaudal. Dimulai dari kranial, ini ada muskulus yang terlihat dari dari lateral tadi adalah musculus extensor carpi radialis, os radius. Terus ini musculus pronator teres. Terus ini adalah musculus flexor carpi ulnar, carpi radial. Terus ini yang pertama ini adalah musculus flexor carpi ulnar, diincisi, dikuakan. Lapis pertama ini. Kamu belajar apa sih? Nggak ngeliat ini. Terus untuk lapis kedua ini adalah musculus flexor digitorum superficialis, pars superficial. Terus yang kedua ini, tolong dong, makasih. Terus yang ini musculus flexor digitorum superficialis pars profundus. Terus yang ini adalah musculus flexor digitorum profundus caput humeral. Terus ini yang dekat sama os ya, ini adalah musculus flexor digitorum profundus caput radial. Terus yang di sini layang-layang ini segitiga, musculus flexor digitorum profundus caput ulnar. Sini ada tendo-tendo yang berhubungan sama muskulus yang ada di atasnya. Tendo-tendo yang ini di kranial maupun kaudal ini nanti akan dikaitkan oleh ini adalah retinaculum extensoria, yang atas extensoria, yang bawah adalah retinaculum flexoria. Jadi nanti kalau ada yang ditunjuk sini adalah yang extensoria, yang ini yang flexoria. Nah, untuk tendo-tendonya ini di sini ada 3 tendo. Tendonya malah susah yang kaki belakang loh, guys. Nah, tendo-tendo yang ada di sini ini tuh dimulai dari yang kranial dahulu. Ini adalah tendo yang berkaitan sama yang digiti ketarikan. Nah, digiti 3 propius adalah tendo musculus extensor digiti 3 propius. Terus yang ini yang tengahnya tadi, tendo musculus extensor digitorum communis. Terus yang ini adalah tendo musculus extensor digiti 4 propius. Nah itu, jadi cuma ada 3 itu ya. Yang belakangnya Ada. Ini yang kranial kan. Nah, yang kaudal ini. Yang kaudal tumpuk. Astagfirullah. Tapi urutannya gini, yang kaudal itu Kembung. untuk yang kaudal ini adalah tendo musculus flexor digitorum superficialis. Superficial kan di atas. Ya. Jadi yang adalah tendo musculus digitorum superficialis. Kemudian yang berikutnya ini adalah tendo musculus flexor digitorum profundus. Terus yang di sini ini ada musculus interosseus. Jadi yang pertama ini yang paling atas adalah yang tendo musculus digitorum superficialis. Terus yang ini kedua adalah tendo musculus flexor digitorum profundus. Terus ini adalah musculus interosseus. Yang bentuk silang, musculus extensor yang oblikus, musculus extensor carpi obliquus. Ini kan oblik kan? Ini musculus ya, ini kalau kalian kelihatan. Nah, ini loh. Musculus extensor carpi obliquus. Jadi kalau ada jarum di sini berarti obliquus ya.
Ya, itu. Nah, untuk vaskularisasi ini adalah arteri aksilaris. Kenapa aksilaris? Ini kan di ketiak kan? Arteri aksilaris nanti akan mencabang menjadi arteri subskapularis. Ini arteri subskapularis, arteri subskapularis, kemudian arteri subskapularis akan mencabang menjadi 3. 1, 2, 3. Jangan nggak kelihatan. Ini, kok nggak kelihatan sih? Nah, untuk yang cabang pertama ini adalah arteri thorakodorsalis. Arteri thorakodorsalis, kemudian ini ada arteri yang mengarah ke bagian skapula adalah arteri circumflexa scapularis yang tadi ada percabangan di bagian itu loh, infraspinatus tadi. Terus kemudian yang cabang yang ketiga dari arteri subscapularis ini adalah arteri circumflexa humeri caudalis. Kemudian ini tadi kan arteri aksilaris. Berlanjut ke sini. Jadi kan ini alurnya gini, guys. Jadi ke sini terus cabang ke sini kan yang aksilaris tadi. Nah, aksilaris kalau udah berjalan ke sini menjadi arteri brachialis. Kemudian arteri brachialis cabangnya itu ini. Ini adalah arteri circumflexa humeri cranialis. Kemudian di sini masih brachialis. Terus ada ini 1, 2. Ini adalah arteri collateral ulnar. Terus ini ada arteri yang huruf Y, ini 1, 2, ini kayak huruf Y. Huruf Y adalah arteri transversa cubiti. Kemudian ya ini arteri transversa cubiti. Terus nanti kalau udah arterinya berjalan ke sini jadi arteri mediana. Ini mediana. Arteri digitalis palmaris. Iya, ojo tukaran. Aku ulangi lagi, ini adalah arteri aksilaris. Kemudian ini ada arteri subscapularis. Di sini ada arteri thorakodorsalis. Ini thorakodorsalis. Terus ini adalah arteri circumflexa scapularis. Ini arteri circumflexa humeri caudalis. Kemudian di sini arteri brachialis. Arteri brachialis cabang di sini adalah arteri circumflexa humeri cranialis. Arteri brachialis berjalan ke sini ada 2. Ini sama ini arteri collateral ulnar. Terus di sini arteri transversa cubiti, arteri mediana, arteri digitalis palmaris.